Ziarah adalah salah satu praktik sebagian besar umat beragama yang memiliki makna moral yang penting. Kadang-kadang ziarah dilakukan ke suatu tempat yang suci dan penting bagi keyakinan dan iman yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mengingat kembali, meneguhkan iman atau menyucikan diri. Ziarah kubur perlu kamu kenali sebelum melaksanakannya. Ibadah satu ini memang tidak wajib dilakukan sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Di Indonesia, orang-orang kebanyakan melakukan ziarah kubur di bulan Sya'ban, bulan Ramadan atau juga menjelang Idul Fitri. Hal ini menjadi tradisi yang dilakukan banyak orang. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kali ini kita Berkah Wali Channel akan berziarah di makam Pesarean Eyang Wirapati. Beliau adalah seorang putra dari Bupati Ngambal dari Kebumen. Beliau adalah seorang putra yang gagah berani untuk membuka desa wilayah Purbalingga, tempatnya sebelah timur Sungai Klawing. Nama desa tersebut adalah Desa Bajong. Desa yang telah diberi nama sebelumnya oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Hadiana Atas Angin. Nama desa tersebut diberikan dan ditetapkan kepada warga penduduk yang sedang bermukim di desa tersebut. Nama Desa Bajong tercipta dan disampaikan oleh Syekh Mulia Hadiana Atas Angin ketika beliaunya sedang melewati kawasan suatu pedesaan pas banyak genangan-genangan air. Ketika beliaunya melewati genangan-genangan itu, kudanya terkena kecipratan air yang menggenang, sehingga kalimat kebanjoran dinamakan Bajong. Silsilah Eyang Buyut Mbah Wirapati. Ki Wirapati punya anak 4, Ni Wirakrama, Ni Balo, Ni Jamang, Ki Kramadiwangsa. Ni Wirakrama punya anak 1, Ni Mentakriya, 2, Ni Bangin, 3, Kidul Wahab, 4 Kidul Karim, 5, Ni Durrahman, 6 Ki Ismangil, 7, Ki Dipawijaya. Ni Balo punya anak 1, Ki Krana Menggala, 2 Ki Sadun, 3 Ki Bangsa Tirta, 4 Ki Wira Menggala, 5 Ki Tirta Menggala, 6 Ki Jaya Menawi. Ki Kramadiwangsa punya anak 1, Ki Surawijaya, 2 Arsa Tirta, Ni Butet 3 Ki Martayuda, 4 Ni Sawitana. Susunan urutan pimpinan desa atau lurah Bajong dari tahun 1600-an sampai dengan tahun 2022. 1. Ki Wirapati sebagai sesepuh kami tua desa. 2. Ki Krama Diwangsa, lurah tahun 1617. 3. Dipawijaya, lurah tahun 1750. 4. Sawi Reja, lurah tahun 1871 sampai dengan tahun 1918. 5. Marsum, W.S., lurah tahun 1918 sampai dengan 1945. 6. Kiai Haji Ghazali, lurah tahun 1946 sampai tahun 1949. 7. Wirayuda, lurah tahun 1947 sampai tahun 1948 masa Rekomba Belanda. 8. Ahmad Yusro, lurah tahun 1949 sampai tahun 1959. 9. Supardi, PJ lurah tahun 1960. 10. Haji Abrorudin, lurah tahun 1960 sampai tahun 1987. 11. Haji Jamhari, PJ lurah tahun 1987 sampai tahun 1988. 12. Rujito PS, lurah tahun 1988 sampai tahun 1994. 13. Haji Mujahidin, PJ Kepala Desa 1994. 14. Haji Mangadi,
Dia, Kepala Desa tahun 1994 sampai tahun 2002. 15. Abu Tholib, SPD, Kades TH tahun 2002 sampai tahun 2012. 16. Erlambang Setiabudi, Kades tahun 2012 sampai tahun 2018. 17. Suwandi, PJ Kades tahun 2018 sampai tahun 2019. 18. Haji Sumarmo, Ahmad, Kades untuk jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024. Riwayat Desa Bajong. Dahulu kala ada suatu tempat atau lahan pedukuhan di sini, yang masih dipenuhi rawa-rawa, di mana banyak air yang banyak menggenang. Pada suatu ketika ada seseorang gagah pemberani yang bernama Ki Wirapati. Beliau datang ke tempat pedukuhan ini dengan beberapa orang pembantu dan hulu balang, yang sampai saat ini namanya belum diketahui. Ki Wirapati mempunyai dua saudara, yaitu Tanda Mantri dan Wiramantri, kesemuanya bertempat di daerah Pesundan, Jawa Barat. Ki Wirapati itu adalah putra dari Wedana Remeng. Wedana Remeng adalah putra dari Bupati Ngambal yang terletak di daerah Kebumen. Bupati Ngambal adalah keturunan dari Pajang. Konon kabarnya Ki Wirapati itu salah satu putra menantu dari Adipati Wirasaba. Apakah dari Garwopatni atau Selir tidak begitu jelas. Pertama kali Ki Wirapati membuka daerah pedukuhan ini dengan menggunakan ilmu kebatinan dan kesaktian ilmunya. Hal itu digunakan untuk menghalau lelembut yang sudah lama menunggu dan berada di daerah pedukuhan atau dusun ini. Salah satu cara yang dipakai oleh Ki Wirapati untuk mengusir dan menghalau para penunggu lelembut itu dengan cara membajongkan air kepada mereka. Sehingga daerah ini bisa dikuasainya. Karena cara itu yang sering dipakai, akhirnya daerah pedukuhan pedalaman ini disebut nama Dukuh Bajong, atau sekarang dikenal dengan nama Desa Bajong. Desa Bajong yang dikelilingi oleh rawa-rawa atau air yang banyak menggenang, yaitu yang dikenal dari bagian utara desa dengan nama Rawa Kecil dan Rawa Punggung, bagian sebelah timur yaitu Rawa Sireng, bagian tengah desa yaitu Rawa Huru dan Rawa Kiri, bagian desa sebelah barat Rawa Joho, dan bagian selatan desa Rawa Bandung. Sedangkan juga ada sungai-sungai yaitu Sungai Bajong, Sungai Wates, Sungai Gludak, Sungai Penganten, Sungai Kaligejek. Sementara daerah pedalaman Desa Bajong ini karena dipenuhi dengan rawa-rawa, agar daerah ini bisa berfungsi untuk pemukiman dan persawahan, maka diadakan kegiatan pengeringan air, dengan cara membuat saluran-saluran air hingga sampai ke pembuangan ke sungai yang besar yaitu Sungai Klawing. Sementara kegiatan Ki Wirapati bersama pada pembantunya pada saat pembuatan sungai-sungai untuk penuntasan air berhenti dan istirahat di dukuh dekat Sungai Klawing di bahasa Jawa dikenal Pasleren, sehingga dinamakan Dukuh Pasren. Sedangkan saluran-saluran dari rawa-rawa tersebut kebanyakan melewati sungai yang paling besar untuk menuntaskan atau bahasa Jawa, meminggatkan, membuang air, maka sungai itu disebut Sungai Minggat, yang sekarang dinamakan Sungai Bajong. Sedangkan di Desa Bajong ada daerah yang airnya mudah rob, mudah surut, sehingga ini lalu dinamakan Dukuh Ropoh. Sedangkan wilayah Desa Bajong tepatnya di dukuh di sebelah timur ada sumur yang di situ mengakibatkan, menimbulkan ada hawa keluar dingin sekali, sehingga orang-orangnya selalu berkerodong, berselimut dengan kain, maka dukuh itu dinamakan wilayah Saridong. Sedangkan di Desa Bajong ada daerah yang tanahnya di desa tapi tanahnya banyak mengandung tanah liat atau tanah lempung seperti di sawah, sehingga ini lalu dinamakan Dukuh Berubahan. Setelah beberapa wilayah dapat dikuasai dan dikondisikan oleh Ki Wirapati beserta para pembantunya,
maka ditetapkan oleh para warga masyarakat dan para pengikutnya di situ Ki Wirapati diangkat sebagai kesepuhan desa atau kamitua, karena pada saat itu belum ada kepala desa atau lurah. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada tahun yang masih belum begitu jelas. Konon kabarnya terjadi sekitar tahun 1600-an, para pemirsa, demikianlah riwayat singkat tentang tokoh dan kejadian babat Desa Bajong yang berada wilayah Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Riwayat ini diambil dari berbagai sumber, dan semoga bisa berguna dan bermanfaat. Semoga para arwah leluhur, tokoh masyarakat yang telah berjuang dibalas kebaikan, kemuliaan serta dicatat sebagai amal-amal ibadahnya.